Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar-keluar ijazah palsu nih ya. Bapak kita kuliah di UGM tahun 1980, ngambil jurusan teknologi kayu kehutanan ya. Ijazahnya, transkripnya ada di QM, jangan bilang-bilang palsu. Nah, terus ini guys, di akhir semester berteman dengan Ibu Iriana dan akhirnya menikah. Nah, ini guys, fotonya Bapak Jokowi sama Ibu Iriana. Fotonya masa kuliah ada guys ya. Ini Bapak Jokowi masih kumisan pakai kacamata. Ya, jangan keluar-keluar ijazah palsu stop. Karena kenapa? Udah terbukti ada foto-fotonya masa kuliah ya guys ya. Stop, bilang adili Jokowi, stop. Aku sakit hati, aku emosi ya. Berhenti dan stop ya. Ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat, galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Hari Selasa Kliwon 13 Mei 2025 sepertinya merupakan hari naas bagi seorang Jokowi. Kedatangannya di rumah Insinyur Kasmujo di Pogung Kidul Sinduadi Melati Sleman dengan tujuan menawarkan bantuan hukum bagi Kasmujo yang turut digugat atas polemik ijazah palsu Jokowi, justru menuai terbongkarnya cerita bohong bahwa Jokowi memang sebenarnya bukan alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tadi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya panggil di sini. Jogja Pak? Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, yang satu di Salak. Satu Bantul. Awal terbongkarnya kebohongan Jokowi diawali saat Insinyur Kasmujo mengungkapkan ketidaksiapan dirinya menghadapi gugatan di persidangan. Sebab selama hidupnya yang diterapkan adalah kejujuran, sehingga dia tidak siap jika menyampaikan hal-hal yang tidak sebenarnya di depan persidangan. Dalam pernyataannya yang dikutip oleh beberapa media, sehari setelah kedatangan Jokowi ke rumah Kasmujo, menjelaskan bahwa saat Jokowi yang mengaku masuk kuliah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980 dan lulus 1985, Kasmujo masih menjadi asisten dosen, sehingga pengakuan Jokowi bahwa Insinyur Kasmujo adalah dosen pembimbingnya ketika kuliah adalah sebuah anakronisme yang fatal. Ini isi berita pada Kumparan News. Pada pertemuan kemarin, mereka berdua mengenang masa-masa Jokowi menempuh pendidikan di kampus kerakyatan itu. Ngobrol waktu sekolah, waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih golongan 3B. 85 ke 86 baru golongan 3C. Dan itu misalnya mengurusi mahasiswa, ajar, macam-macam, itu harus ada pendampingan. Karena saya masih asisten dosen. Jadi kalau ada yang suruh mewakili, suruh menemani atau bab-bab tertentu, tolong dibantu. Tapi mengajar secara langsung saya belum diperbolehkan.
Demikian ungkap Insinyur Kasmujo. Jadi apabila Jokowi mengaku bahwa Insinyur Kasmujo adalah dosen pembimbingnya, maka hal tersebut adalah sebuah kebohongan besar. Karena secara umum, asisten dosen tidak dapat menjadi dosen pembimbing akademik mahasiswa, apalagi sebagai dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing akademik atau DPA adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh prodi untuk membimbing mahasiswa secara akademik, seperti memberikan arahan dalam pemilihan mata kuliah, penyesuaian jadwal, dan pemantauan kemajuan studi mahasiswa. Dan yang paling membuktikan kebohongan besar Jokowi adalah pernyataan Insinyur Kasmujo yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa Kasmujo adalah dosen pengampu mata kuliah teknologi hasil hutan non-kayu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini disampaikan lagi secara langsung oleh Insinyur Kasmujo dalam wawancaranya yang dikutip oleh media berikut ini. Itu mungkin karena saya sebagai ketua lab, yaitu yang berkaitan dengan non-kayu dan mebel. Saya mengajar di situ. Non-kayu itu artinya produk-produk hutan yang selain dari kayu sama mebel, tutur Insinyur Kasmujo. Jadi perlu diketahui bahwa teknologi hasil hutan non-kayu adalah pemanfaatan berbagai produk dari hutan selain kayu. Contohnya, pemanfaatan bambu menjadi komposit, pengembangan minyak atsiri dari serai wangi, atau pemanfaatan getah damar untuk bahan kimia. Kita tahu bahwa negeri kita kaya dengan bambu. Hampir seluruh Jawa, Sumatera bagian selatan, Sulawesi, Kalimantan kaya dengan bambu, termasuk di Nusa Tenggara. Lebih dari 65 jenis, di mana dominasi 27 jenis itu hampir dijumpai di seluruh Indonesia. Bambu bisa digunakan untuk lebih dari 60 manfaat, sehingga ini kalau dikelola dengan baik dan digunakan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan manfaat yang optimal. Bambu mempunyai kelebihan, antara lain kekuatannya tidak kalah dengan kayu. Di samping itu mudah dikerjakan dan juga dibuat belahan-belahan atau produk-produk yang bermanfaat bagi kegunaan sehari-hari maupun rumah tangga. Tapi bambu mempunyai kelemahan, yaitu bahwa keawetannya itu banyak jenis yang kurang, sehingga sangat mudah diserang organisme perusak kayu. Yang paling dominan adalah serangan bubuk. Yang kedua juga mudah diserang jamur, tapi terutama pada kondisi basah. Sedang lainnya, sebagian kecil juga mudah diserang rayap, terutama pasca penggunaan yang agak lama dan tindakan awalnya juga kurang memuaskan. Oleh karena itu, berikut ingin diperkenalkan cara pengawetan yang mudah dilakukan dan tidak terlalu mahal, mungkin bisa digunakan untuk semua khalayak, terutama UMKM dan lain sebagainya. Perkenalkan cara pengawetan bambu dengan tekanan langsung. Bahan yang digunakan untuk pengawetan harus
harus disiapkan ini air ya secukupnya, kemudian borak. Untuk membuktikan hasil pengawetan maka harus disiapkan larutan A yang berupa ekstrak kunyit atau dikenal kurkuma, dilarutkan dalam alkohol sebagai salah satu larutan yang disebut A. Selain itu juga diperlukan HCl yang dilarutkan dalam alkohol juga seperlunya, tetapi sudah cukup harus dijenuhkan dengan asam salisilat sebagai larutan B. Kalau sudah siap semua maka larutan A dan B ini dicampur sedemikian rupa, nanti digunakan untuk melihat sejauh mana bisa hasil pengawetan itu sudah terbukti sukses. Siapkan borak 250 gram dan air 5 liter. Mula-mula borak 250 gram dituang di ember. Kemudian diaduk terus-menerus sampai rata. Jika sudah rata, maka larutan borak sudah siap digunakan. Mula-mula ditimbang ekstrak kurkuma atau kunyit 2 gram. Sesudah itu masukkan larutan kunyit ke labu Erlenmeyer. Selanjutnya disiapkan alkohol sebanyak 100 ml. Kalau sudah siap, pelan-pelan larutan alkohol dimasukkan ke labu Erlenmeyer yang berisi ekstrak kurkuma atau kunyit tadi. Setelah itu dilakukan penggojokan terus-menerus sampai seluruhnya rata dan terlarut. Dengan demikian, artinya jika Jokowi secara jelas mengatakan
bahwa ketika kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dia mempelajari teknologi kayu yang merupakan subdepartemen dari teknologi hasil hutan adalah sebuah kesalahan sekaligus membuktikan bahwa Jokowi memang benar-benar tidak mengenal sistem perkuliahan di Fakultas Kehutanan di saat itu. Dan itu hanya terjadi pada orang-orang yang memang sebenarnya sama sekali tidak pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah kita mendapatkan fakta-fakta tersebut, maka jika kita mempergunakan parameter logika berpikir yang rasional, maka kita bisa memahami dan menginterpretasi sebuah persoalan serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta tersebut untuk menemukan jawaban yang sesuai prinsip-prinsip kebenaran.